Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya akan membacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 23 yang artinya, di antara kaum mukmin ada yang telah menepati janji kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menemui ajalnya, ada yang masih menunggu, tapi sedikit pun mereka tidak mengubah janji. Kemudian Quran surah Al-Ma'arij ayat 32 sampai 35 yang artinya, mereka yang menghormati amanah dan menepati perjanjian, dan mereka yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan mereka yang menjaga sekian ibadahnya, orang inilah yang dihormati di tanah surga. Sikap menepati janji menjadi salah satu faktor kesuksesan hidup dalam masyarakat, sekaligus tanda tingginya peradaban dan hubungan kedudukan dalam masyarakat. Dan setiap muslim suka dan senang menepati janji, sebab ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Segala urusan di masyarakat sesungguhnya adalah perpaduan berbagai janji, mulai urusan rumah tangga sampai jual beli, akad nikah hingga janji-janji yang biasa diikat dengan sumpah oleh pejabat-pejabat ketika ia diserahi tanggung jawab. Seorang muslim akan memiliki kualitas terbaik jika dapat dipercaya dalam menjaga janji ini. Dan ini berada dalam jantung moral Islam. Menepati janji juga menjadi tanda kekuatan iman dalam keislaman seseorang. Sebaliknya, mengingkari janji adalah sikap tercela dan salah satu tanda kemunafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 34, penuhilah setiap perjanjian, sebab setiap perjanjian akan dituntut pada hari perhitungan. Quran surah Al-Asr ayat 2-3, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Menyalahi janji merupakan salah satu dosa yang dibenci Allah, dan dia tidak ingin manusia yang telah mengaku beriman jatuh ke lubang tersebut. Sebab menyalahi janji sangat dikutuk sehingga mukmin harus berusaha tegas menghindari dosa ini. Dan dosa ini benar-benar sama kepada jahilnya. Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara, ia berbohong. Bila janji, ia mengingkar. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim, Nabi SAW menambahkan, sekalipun ia berpuasa, sholat selalu sebagai seorang Muslim. Derajat keislaman seorang bukan hanya ditandai dengan ibadah yang diucap seperti zakat, sholat, puasa, atau haji. Lebih dari itu, tingkat keislaman itu ditandai dengan kepatuhan pada ajaran-ajaran Islam sehingga ia lekat dengan nilai-nilai dan sikap-sikap mulia. Menaati batas-batas yang ditentukan Allah oleh Allah, mengikuti perintah-perintahnya, menghindari apa yang dilarangnya. Kenyataan pahit terlihat pada banyak usahawan, para ahli dan pegawai yang berjanji untuk menampung pekerjaan mereka dalam waktu tertentu, namun mengingkarinya pada orang-orang yang dipercaya memegang uang, rahasia, warisan, tapi kemudian mengkhianatinya. Jika demikian, mereka termasuk orang-orang yang munafik, sekalipun menjalankan ibadah puasa, sholat, dan mengaku muslim. Jika ditelisik lebih jauh, janji yang tertua menjadi antara kita dengan Allah, sebagaimana terrekam dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 171 sampai 172. Dan ingatlah ketika kami angkat gunung di atas mereka yang seolah-olah sebuah payung awan, dan mereka mengira akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang terdapat di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Ingatlah ketika Tuhan menurunkan dari anak-anak Adam keturunan mereka dari sufinya, dan menjadikan saksi atas diri mereka sendiri dengan pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Demikianlah supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, ketika itu mengenai segala janji mengikuti perintah, janji mendengar larangan, dan janji melaksanakan ibadah. Padanya, semua janji berpusat pada janji yang pertama itu. Maka orang yang pikirannya berisi akannya hidup selalu ingat akan janji itu, sehingga bila mendengar seruan Rasul, ia akan mengetahui kebenarannya dan tegas untuk mematuhinya, seakan-akan pernah mendengarkannya, tapi entah di mana. Sesudah itu, ia penuhi segala janji dengan sesama manusia. Demikian
demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tidak membayangkan kalau akan sebagus ini. Dari Eka kemarin, karena orangnya nggak ada loh, tapi saya bilangnya itu lebih bagus ini menurut saya itu. Itu ya. Bapak, kalau bawa sampai. Juga ngasih semangat, semangat positif itu sangat diperlukan. Kekurangannya mungkin apa ya? Bukunya menutupi, iya, jadi harus pede ya. Terus minggu besok tidak maju lagi kalau saya, dan jangan bawa buku, tapi kalau bisa sambil lepas buku itu. Terus kalau sudah biasa, kalau kultum itu sudah biasa kamu bicara di depan itu, kamu lepas buku nggak apa-apa. Jadi kamu itu coba belajar itu poin-poinnya kamu pahami, terus kamu maju itu kamu bisa bicara gitu. Kalau udah sudah sering maju, gitu ya. Oke. Yang sudah maju besok maju dan lebih bagus lagi. Saya pengen seperti itu. Saya pengen kamu lulus itu walaupun nggak semua, tapi ada beberapa yang ya lulus semua, tapi maksudnya ada beberapa yang bisa pinter ngomong di depan itu ya, public speakingnya bagus ya, itu sangat berguna besok kalau sudah dewasa. Jangan sampai kamu punya potensi tapi karena tidak ada yang bisa menyalurkan, nah di sini menyalurkannya kamu potensi itu nggak bisa berkembang. Jadi yang pengen maju nggak apa-apa, tak kasih panggung. Yang pengen maju ngomong sekarang ada panggung setiap hari gitu ya. Besok yang kelas 7 besok siapa? Namanya siapa? Mita dulu aja. Mita dulu. Besok Mita, siap-siap Mita. Baca buku nggak apa-apa Mita. Gitu ya. Baca buku kayak Ani tadi nggak apa-apa, dan serius bagus sekali si Ida tadi. Kayak Ustadz yang sering muncul di TV itu siapa? Jadi ngerti tahu. Mungkin besok bisa seperti itu ya. Melani maju nggak apa-apa. Ya, besok. Kapan? Besok hari Minggu. Melani Via maju nggak apa-apa. Gede kok. Dia lain. Berarti Via Melani. jadi bikin terkejut lo guru-guru itu Via Melani. Oh guru Via maju, bagus sekali ternyata kayak gitu. Bikin terkesan guru itu. Anggita maju, bikin terkesan guru-guru ya. Itu masukan dari saya. Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah kita akhiri untuk yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Stefan datang, kita hadroh hari.